Hari ini saya mau mengajak kita belajar firman Tuhan dengan judul Hindari Hidup yang Ekstrim. Mari kita baca dua ayat firman Tuhan, Roma 12 ayat 1 dan ayat 11. Ya, dua ayat firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Suatu kali ada satu orang Kristen yang rumahnya didatangi seorang pencuri. Pencuri masuk, mengambil barang-barangnya dan mengancam akan membunuh dia kalau melawan. Ya, waktu sudah dikumpulin barang-barangnya, sang pencuri masih tidak puas. Dia berkata, kenapa sedikit hartamu? Masih ada yang lain enggak? Mungkin ada dolar, ada emas, berangkasmu di mana? Lalu orang itu berkata, sudah tidak ada. Itu semua hartaku, kamu sudah ambil itu. Bohong kamu. Enggak, saya enggak bohong. Saya orang Kristen. Kata yang dirampok, dicuri itu. Orang Kristen kan enggak boleh bohong. Lalu pencuri atau perampok itu berkata, oh kamu Kristen, Kristen benar atau palsu? Ya benar dong. Ah, belum tentu, saya uji dulu, kata si perampok. Coba kalau kamu Kristen asli, hafalkan pengakuan iman rasuli. Nah kebetulan ini orang Kristen jarang-jarang ke gereja. Setahun cuma 2 kali Natal dan Paskah, alias orang Kristen napas. Jadi napasnya juga ngos-ngosan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Dia juga menciptakan Adam dan Hawa. Nah, salah itu. Kata si perampok. Bukan itu. Kamu jarang ke gereja ya. Saya asli kok. Oke, tes kedua. Coba sebutkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Tapi Tuhan kenapa yang datang maling ya? Salah katanya. Kamu pasti palsu. Kamu ke gereja mana? Aku ke GKLE. Apa GKLE? Gereja Keliling Los Angeles. Rupanya suka keliling-keliling. Oke, satu lagi tes. Coba kamu sebutkan satu ayat mas saja. Ayat mas. Ayat mas. Mas dan perakku tak punya. Sudah kau ambil semuanya. Salah, kata si maling. Lalu sang pencuri mengatakan kepadanya, sekarang dengar baik-baik, saya hafalkan untukmu. Nah sekarang giliran sang maling yang hafal. Pengakuan iman rasuli, bla 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 selesai. Doa Bapa kami, bla 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 selesai. Ayat mas 1, ayat 2, ayat 10 ayat dia bisa hafal. Luar biasa. Lalu maling itu berkata, kamu Kristen palsu. Ini Kristen asli. Lalu dia ambil barang-barangnya, dia lompat keluar. Pertanyaannya, siapa yang asli, siapa yang palsu? Siapa yang asli, siapa yang palsu? Saudara, ini yang disebut dengan 2 ekstrim manusia. 1 ekstrim kiri, 1 ekstrim kanan. Bagi si maling, si perampok, dia adalah orang yang punya pengetahuan. Dia tahu tentang Alkitab, dia tahu tentang Allah. Tapi praktek hidupnya, tingkah lakunya nol. Tidak ada beda dengan orang-orang kafir, bahkan mungkin lebih jahat dari orang kafir. Ekstrim kan? Bagi yang dirampok, ngakunya orang Kristen, KTP-nya orang Kristen, lahir dari rahim mamanya Kristen, tradisi Kristen, ya. Tapi tidak mengenal siapa Tuhan yang dia sembah itu. Tidak ada pengenalan, tidak ada pengetahuan. 1 ekstrim kiri, 1 ekstrim kanan. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat Roma, pasal 1 sampai pasal 11, itu isinya adalah soal doktrin, ajaran yang kental, ajaran yang ketat, tentang siapa itu Tuhan, siapa manusia, apa itu dosa, dan banyak sekali ajaran-ajaran yang sangat kental, bagus sekali, menjadi dasar kehidupan jemaat Roma. Sedangkan mulai pasal ke-12 sampai ke-16 itu ada hal-hal yang praktika,
yang praktis sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari dan pelayanan untuk jemaat. Dengan tujuan supaya jemaat Roma itu jangan ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Tapi sungguh-sungguh memiliki sebuah keseimbangan antara apa yang diketahuinya, pengetahuannya, dan juga dalam praktek hidup sehari-hari dan pelayanan mereka. Kalau hanya punya doktrin yang benar, punya ajaran yang ketat, yang bagus, tapi praktek hidupnya, semangat pelayanannya tidak ada, itu percuma. Teori tok. Ya. Hanya bicara saja, ini sia-sia. Nah sebaliknya, ada sebagian orang punya praktek hidup yang baik, semangat melayaninya luar biasa, tapi tidak punya pengenalan yang benar. Itu juga sia-sia. Itu teguran Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi. Yang kelihatannya mengenal Tuhan, tapi sebenarnya tidak mengenal Tuhan sama sekali. Yesus katakan kamu munafik. Kamu seperti kuburan yang berlabur putih, dari luar kelihatan bagus, tapi dalamnya adalah busuk. Nah izinkan saya tanya, hari ini saudara dikategorikan pada yang mana? Ekstrim yang kiri atau ekstrim yang kanan? Bertahun-tahun sudah belajar firman Tuhan, mungkin pengetahuannya banyak. Ya. Otaknya sudah penuh, tapi dalam prakteknya sudah tidak melakukan apa-apa. Sudah tidak punya kesaksian yang baik, tidak punya pelayanan yang bersemangat dan berkobar-kobar. Nah sebaliknya ada orang yang begitu semangat bagi Tuhan, tapi tidak ada pertumbuhan di dalam pengenalannya terhadap Tuhan. Nah Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu seperti itu. Kita harus menghindari dua-duanya. Jangan ekstrem kiri, juga jangan ekstrem kanan, tapi kita sungguh-sungguh bertumbuh secara seimbang. Nah itu sebabnya tadi ayat 11 dikatakan, janganlah kerajinanmu kendor. Penting sekali. Ya, jadi jangan hanya teori saja. Kamu lesu, kamu lelah, kamu tidak bersemangat. Jadi orang Kristen kok kelihatannya itu lemas gitu ya. Tidak ada dinamika. Jangan kerajinanmu kendor. Jangan kamu malas. Jangan kamu letih, lesu, lelah seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti tidak ada harapan. Jangan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Nah ini dinamika hidup. Ini semangat hidup. Semangat pelayanan. Dan layanilah Tuhan. Ini adalah balance ya saudara. Ya. Istilah rohmu menyala-nyala di dalam bahasa aslinya itu seperti sebuah tungku atau dapur yang memasak besi atau baja. Ya, kalau saudara bisa hadir di sebuah, dulu saya teknik mesin, salah satu prakteknya adalah metalurgi, ilmu logam. Ya, di sebuah pabrik besar, misalnya pabrik kereta api, kita itu melihat bagaimana logam dimasak. Baja, besi, ya. Baja itu dalam sebuah tungku, kalau dipanasi sampai 3000 derajat Celcius itu baru mendidih. Dan kalau itu mendidih, kita bisa melihat di kaca itu ya. Itu baja mendidih dan kita sepertinya ada refleksi, bisa cermin saudara. Ya. Baja besi dimasak sampai titik tertentu, begitu cair itu bisa mengkilap. Itu kira-kira yang disebut rohmu menyala-nyala. Jangan kamu malas, jangan kamu letih, lesu, tak bersemangat, tapi hendaklah rohmu menyala-nyala seperti tungku api, tungku besi yang atau baja yang mengkilap itu, sehingga bisa orang bercermin dan kamu bisa bercermin. Itu maksudnya apa? Biarlah kehidupan kekristenanmu mencerminkan Kristus, sehingga orang-orang lain bisa melihat Kristus dalam hidupmu. Ya. Bukan hanya ada pengenalan di pikiran, tapi juga di dalam seluruh praktek hidupmu dan pelayananmu. Itu sebabnya di awal pasal 12 tadi, ketika Rasul Paulus memulai tentang praktika, teologi praktikanya, dia berkata apa? Demi kemurahan Allah. Itu ayat 1. Demi kemurahan Allah, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah istilah demi kemurahan Allah, itu yang mau kita pelajari hari ini. Supaya tidak menjadi ekstrem kiri atau kanan, kata Rasul Paulus, karena itu demi kemurahan Allah saudara-saudara.
Apa maksudnya? Demi kemurahan Allah. 3 arti. Yang pertama, demi kemurahan Allah berarti demi anugerah keselamatan dalam Kristus. Ya. Artinya fondasi hidup kita, fondasi pelayanan kita harus didirikan di atas keselamatan, anugerah yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Didirikan, dibangun di atas pengorbanan Kristus di Kalvari, di kayu salib. Itu harusnya menjadi fondasi, menjadi motivasi. Kalau saudara sungguh-sungguh mengenal Kristus yang mati bagimu, mengalami Kristus yang mati bagimu, maka kamu pasti akan hidup berkobar-kobar, bersemangat melayani Tuhan. Permisi tanya, apakah anugerah keselamatan dari Kristus itu gratis? Yes or no? Gratis, yes or no? Atau yes and no? Jawabannya yes and no. Ya, yes and no. Secara hukum, yes. Secara hukum yes. Sebab apa? Sebab kita tidak harus lagi menanggung hukuman itu. Kristus menanggungnya buat kita, membayar keselamatan kita seperti tadi nyanyian kita, membayar keselamatan kita dengan lunas secara hukum, de jure. Tapi faktanya, de facto, gratis gak? No, kenapa? Karena Yesus membayar dengan nyawanya, jadi gak gratis. Secara hukum yes, tapi secara fakta tidak. Dia membayar dengan nyawanya yang mahal. Sebab apa? Sebab walaupun kita bayar dengan apa yang kita punya, termasuk nyawa kita, tidak bisa membayar hutang itu terlalu besar. Maka Kristus harus membayarnya. Saya harap saudara mulai mengerti di sini. Jangan menganggap remeh anugerah Tuhan. Jangan take it for granted. Oh, karena gratis. Gratis bukan murahan. Justru terlalu mahal. Sehingga kita tidak bisa membayarnya, maka Kristus memberikannya kepada kita. Itu sebabnya setiap awal bulan kita harus mengingat kasih Kristus dan tidak boleh melupakannya. Dengan mengingat kasih Tuhan seperti itulah, maka jiwa kita bisa berkobar-kobar senantiasa untuk melayani Tuhan. Ayat pembimbing kita berkata, Markus 10:45, bahwa anak manusia, Yesus Kristus datang untuk dilayani, bukan untuk melayani. Melayani, bukan untuk dilayani, tapi melayani. Bahkan apa? Dia memberikan apa? Nyawanya. Bukan hanya di bibir saja, ya, melayani, tapi apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya harap ini menjadi sebuah pola bagi kita. Yesus, engkau datang melayani aku, memberi aku nyawamu, maka ajar aku juga hidup di dunia ini adalah hidup untuk melayani. Pola hidup orang Kristen adalah melayani. Saya kasih satu contoh tahun 1271. Ini fakta sejarah. 1271, Kubilai Khan. Saudara pasti pernah dengar Kubilai Khan. Tahu Kubilai Khan? Kubilai Khan bukan sejenis itu ya, pisang goreng bukan. Atau makanan kering bukan. Kubilai Khan 1271 itu, dia itu kaisar Mongol. Tahun 1271 dia bertahta di situ, di China. Dan dia mengirim utusan kepada Paus Gregory X, memerintah di Roma. Tolong kirimkan utusan-utusan Injil sebanyak mungkin ke negaraku, China. Kami membutuhkan Injil keselamatan dari Kristus Tuhanmu. Tapi Paus Gregory X tidak menanggapinya sama sekali. Gak respon. 17 tahun kemudian, yaitu tahun 1289, 18 tahun kemudian, 1289, Paus Nikolas keempat mengetahui itu, suratnya, kemudian merespon, 18 tahun kemudian. Tapi merespon dengan sangat-sangat sedikit, kirim hanya 2 misionari ke China. Terlambat katanya. Terlalu banyak penduduk Cina, dan Kubilai Khan juga sudah tidak begitu berkuasa pada saat itu. Sudah digantikan yang lain.
terlambat. China masih tidak percaya kepada Kristus dan tidak menerima keselamatan. Saya membayangkan kalau hari itu Gregory X sungguh-sungguh mengirimkan ribuan penginjil ke China, maka hari ini China bukan lagi menjadi negara non-Kristen terbesar di dunia. Hari ini negara yang terbesar yang belum menerima Kristus adalah apa? China. Penduduknya miliaran, saudaraku. Terlambat. Saudara, hari ini boleh punya pengajaran yang kuat, boleh punya doktrin, boleh punya pengetahuan, boleh punya kedudukan. Tapi kalau tidak ada semangat di dalam pelayanan, saudaraku, Injil Tuhan tidak akan disebarluaskan secepat itu dan jiwa-jiwa yang tersesat masih tetap akan tersesat. Hanya hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa akan sungguh-sungguh punya semangat pelayanan yang berkobar-kobar, yang mengkilap, yang memancarkan kasih Kristus dan kehidupan Kristus dalam dunia ini. Saya tidak tahu bagaimana hari ini saudara, kalau yang belum melayani dari hati saya yang paling dalam mengatakan, mari bangkit kembali melayani Tuhan. Kalau engkau sudah menerima keselamatan. Bagi yang sudah melayani, mari berkobar-kobar, mari setia. Perbaharui motivasi kamu. Permisi tanya, apa motivasimu selama ini kalau melayani? Jangan demi kepentingan pribadi. Bukan karena nama, bukan karena kuasa, bukan karena gengsi, bukan karena kesepian, bukan karena iseng-iseng, ya, karena diajak teman dan lain-lain. Tapi sungguh-sungguh engkau mengerti Tuhan, kau lebih dulu mengasihi aku. Maka aku ingin mengasihimu Tuhan dan melayanimu. Amin. Saya ingat seorang anak muda di Jakarta, di Mangga Besar. Ya, dulu saya melayani di Pemuda. Ada seorang yang melayani di bagian sound system. Orangnya gak banyak bicara, ya, orangnya rajin, datang itu sejam sebelumnya, pulang sejam sesudahnya karena dia harus beresin semua mikrofon, kabel dan lain sebagainya. Pakainya sederhana, tidak punya pacar, masih anak muda laki-laki. Ya, yang lain itu singer, biasanya lebih keren, ya kan? WL, saya lihat dia melayani udah cukup lama, lalu satu hari saya tanya dia. Saya datang lebih awal, saya bilang, kamu gak pikir mau pindah pelayanan? Saya lihat kamu sendirian terus ya, gak punya teman, sudah punya pacar belum? Belum Pak. Kamu gak pengen supaya, bisa bergaul, jadi gak datang dia duluan, pakaian kumal, pulang kamu terakhir, ya orang masih makan-makan, kamu masih kerjain semuanya, selesai kamu mau makan udah habis, orang udah pulang. Kasihan kamu, kapan dapat pacar? Kasih orang lain, saya bilang. Kamu boleh melayani yang lain, misalnya penyambut tamu, kan keren di depan kalau penyambut tamu kan. Di depan keren, bagus, ya senyum, terima. Atau kamu bisa jadi singer. Lalu dia senyum, dia bilang, enggak Pak, saya tahu karuniaku dan aku tahu untuk apa aku melayani. Ya, aku tahu siapa Tuhan yang kulayani. Jadi motifnya ke gereja bukan cari pacar. Sebenarnya nggak salah sih bagi anak muda kalau mau cari pacar, saya bilang, ya timbang kamu cari di diskotik, cari di sini, ya kan. Cari Jesus juga cari ses. It's okay daripada kamu cari di tempat-tempat yang nggak benar, di kasino, di diskotik. Tapi saya ingin kita mulai mengevaluasi diri kita. Motifmu apa melayani? Ya. Yang pertama-tama saya rindu sudah mengasihi Tuhan itu dulu. Kalau mengasihi Tuhan, pasti kamu akan melayani dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan berkobar-kobar. Yang kedua, demi kemurahan Allah artinya demi jaminan pemeliharaan Allah. Seringkali berbicara soal melayani dengan berkobar, hal yang mengganjal itu adalah kekhawatiran. Kita khawatir, kita takut, ya. Itu menghalangi seseorang untuk maju dalam melayani dengan semangat yang berkobar-kobar itu. Misalnya khawatir gak dapat kerjaan lah, khawatir apalagi, khawatir gak dapat makan lah, khawatir tidak cukup lah, khawatir A, khawatir B, terlalu banyak kekhawatiran menghalangi saudara mengambil keputusan. Aku mau semangat dan setia melayani. Paulus mengatakan, pikirkan demi kemurahan Allah, yaitu demi jaminan pemeliharaan Allah. Kamu harus yakin bahwa Allah Bapa pasti memeliharamu sehingga kamu cukup.
Bahkan bisa berlebihan. Ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya ditambahkan kepadamu. Itu harus percaya bahwa dia akan pelihara. Yesus sendiri bilang dalam konteks itu, Matius 6, bahwa kalau kamu khawatir itu kamu berdosa. Kenapa tidak boleh khawatir? Khawatir adalah dosa. Sebab ketika kamu khawatir, kamu menganggap, berpikir, oh Allah Bapa tidak bisa pelihara aku. Aku harus mengandalkan kekuatanku dan kehebatanku. Di situ kamu tidak ada beda dengan orang kafir, kata Tuhan Yesus. Dan kafir itu adalah dosa. Makanya Yesus mengatakan, lihat bunga bakung. Tidak menanam, tidak memintal, tidak menjahit. Tapi pakaian mereka lebih indah dari Raja Salomo yang kaya raya dan mewah. Lihat burung pipit di udara, tidak ada harganya. Tapi Bapa di sorga memelihara setiap ekor burung pipit yang murah hati itu. Bicara soal burung pipit, dalam Matius dan Lukas punya catatan yang berbeda. Matius 10 ayat 29 mengatakan 2 ekor burung pipit, 1 duit harganya atau 1 peser. Uang yang paling kecil pada zaman itu. 1 peser, 2 ekor. Tapi Lukas 12 ayat 6 mengatakan 5 ekor burung pipit, harganya 2 peser. Jadi siapa yang benar? Matius benar apa Lukas benar? Matius mengatakan 2 ekor, 1 peser. Tapi Lukas mengatakan 2 peser, 5 ekor. Nah, orang-orang yang tidak percaya Alkitab adalah firman Allah kemudian mulai mempertentangkan. Ini Matius dan Lukas gak cocok ini, dua-dua penulis Injil ini. Mana yang benar? Kenapa Alkitab seperti itu? Satu bilang 1 peser 2 ekor, tapi yang satu bilang 2 peser 5 ekor. Saudara, dua-dua benar. Dua-dua benar. Artinya pada zaman itu, kalau dengan 1 peser duit yang paling kecil, kamu bisa dapat 2 ekor burung pipit di pasar. Tapi kalau kamu rela pakai 2 peser, beli 4, kamu dapat 1 free. Jadi buy 4, get 1 free. Jadi tetap 2 peser dapatnya berapa? 5. Nah Lukas mau bilang apa? Dia mau bilang, burung pipit itu aja dikasih gratis. You buy 4, you get 1 free. Gratis itu murahan. Bapa di sorga pun memeliharanya. Masakan kamu gak dipelihara? Kamu lebih mahal, lebih berharga daripada semua burung pipit dan burung lainnya di dunia ini. Amin. Jadi waktu ketika saudara mulai khawatir, katakan kepada diri sendiri, aku jauh lebih berharga dari burung pipit. 1 juta burung pipit mungkin, 10 juta, 1 miliar burung pipit, tetap kamu lebih mahal. Masakan Bapa tidak pelihara? Saya baca sebuah cerita, suatu hari ada seorang mabuk naik kereta api. Lalu dia bertanya kepada petugasnya, Pak petugas, berapa jauh dari Jogja ke Solo? Lalu petugas bilang, 2 jam. Oke, kalau begitu berapa jauh dari Solo ke Jogja? Petugas bilang, ya samalah 2 jam. Hei, kamu mabuk ya? Kamu mikirin apa? Apa yang membuat kamu bertanya? Jogja Solo berapa lama, Solo Jogja berapa lama, itu sama saja. Kenapa kamu berpikir dan bertanya seperti itu? Orang mabuk itu berkata, begini Pak, dari Natal ke Tahun Baru itu 1 minggu. Nah saya tanya kamu, Tahun Baru ke Natal berapa lama? Lama sekali kan? Beda. Petugasnya berpikir, iya ya, Natal ke Tahun Baru 1 minggu. Tahun Baru ke Natal. Jadi yang mabuk dia apa gue? Saudara mengerti ilustrasi ini? Ini contoh orang khawatir. Kalau saudara mulai berpikirnya berlebihan, kamu khawatir. Berlebihan mikirnya. Jadi sok pinter, sok tahu, sok ngarang, ya kan? Lalu bertanya, bagaimana kalau nanti aku titik-titik? Bagaimana kalau nanti titik-titik? Bagaimana kalau gini titik-titik? Dan semua titik-titik-titik itu adalah apa? Negatif. You ngarang-ngarang. Bagaimana kalau aku sakit? Bagaimana kalau aku tua? Bagaimana kalau gue gak dapat jodoh? Bagaimana kalau aku di PHK? Bagaimana kalau aku dipecat? Bagaimana kalau nanti aku melayani ternyata aku jadi miskin? Bagaimana kalau aku gereja dan gak dapat proyek?
bagaimana, dan kamu ngarang sendiri. Ayo, yang mabok siapa? Itu contoh orang khawatir, saudara. Ya, jangan khawatir. Suatu hari ada seorang pendeta yang juga bisa khawatir, saudara. Jangan kira pendeta nggak bisa. Walter Stillman Martin, ini seorang pendeta yang mengaku dia khawatir. Pendeta Amerika, tahun 1862 sampai 1935, ini zaman lama. Suatu hari Minggu waktu dia mau pergi berkhotbah di sebuah gereja yang cukup jauh, anaknya di rumah sakit, panas. Nah, kalau kamu tugas WL, anakmu panas, kira-kira kamu cancel nggak? Atau tetap pergi pelayanan? WL mana tadi? Oh ya WL. Anakmu sakit panas, langsung telepon, Pak Edi, aduh sorry gak bisa, ini emergency. Jadi seringkali ya kita yang jadi hamba Tuhan ini deg-degan nih, kalau ada minggu udah 1 emergency, 2 emergency, kita harus cari pengganti, susah loh. Pendeta juga begitu, dia pikir, wah anakku sakit panas, aku gak pergilah, gak jadi khotbah lah, nanti suruh orang lain yang gantilah. Tapi anaknya bilang apa? Papa, kamu pergi aja. Pergi, layani pekerjaan Tuhan. Khotbah. Bapa di sorga akan pelihara aku. Nanti pasti sembuh. Papa pergi aja. Dia berangkat pergi khotbah, di perjalanan itu suara anaknya terus ada di telinganya. Bapak di sorga yang pelihara. Bapak di sorga yang akan pelihara aku. Selesai pelayanan dia pulang, benar anaknya sembuh. Lahirlah sebuah lagu. Dia menulis sebuah lirik lagu, God will take care of you. Allah akan memelihara kamu. Lalu istrinya yang bernama Sivilla D. Martin menuliskan lagunya. Jadi dia tulis liriknya, istrinya menulis lagunya. Di-combine. Ya, jadilah lagu yang sangat terkenal. Ya. Janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu. Sama-sama. God will take care of you all the way and every day. God will take care of you. Bilang sama diri sendiri. God will take care of you. Lagu yang sangat terkenal menjadi berkat bagi jutaan manusia, sampai hari ini kita masih nyanyikan. Luar biasa ya. Saya gak tahu hari ini sudah takut apa, khawatir apa, tapi ingat, Bapa di sorga memeliharamu dan menjagamu. Setiap hari, setiap keadaan. Itu sebabnya jangan pernah takut atau khawatir. Kalau kamu giat melayani Tuhan, pasti, bukan mudah-mudahan, pasti Tuhan pelihara, bahkan mencukupkan, bahkan memberi kelebihan. Amin. Yang terakhir, demi kemurahan Allah berarti demi kesempatan yang Tuhan berikan. Demi kemurahan Allah berarti kamu masih diberi kesempatan hidup. Hidup itu pendek, saudaraku. Saya begitu pulang ada yang bilang, Pak, aduh ini temanku satu-satu pada pergi nih. Kebaktian penghiburan. Saudara rasa nggak teman-teman pada pergi satu persatu? Banyak sekali Pak, saya bilang berapa banyak Bu? Dari 100 teman kalau cuma 3 baru 3%, yang 97 kan masih hidup. Ya lihat yang 97 ya. Tapi ini menunjukkan apa? Kita gak tahu hari besok. Setiap orang bisa pergi kapan saja. Demi kemurahan Allah berarti demi kesempatan yang Tuhan masih kasih. Demi waktu yang Tuhan masih kasih kepada saudara, mari kita giat melayani berkobar-kobar. Amin. Itu maksudnya. Melayani Tuhan berarti kesempatan untuk menjadi rekan kerja Allah. Melayani Tuhan berarti partisipasi di dalam kerajaan Allah yang bernilai kekal.
Luar biasa. Waktu yang sementara, kalau kita pakai untuk pelayanan, itu berubah jadi nilai kekal. Melayani Tuhan berarti sebuah penghargaan dan penghormatan dari Allah Bapa. Luar biasa kalau Allah Bapa menghargai kita. Yesus mengatakan ketika kamu melayani, Bapa di sorga menghormati kamu. Harusnya kita hormati Bapa. Tapi Dia menghormati dan menghargai. Inilah anugerah di atas anugerah. Inilah kemurahan Allah yang maha besar, yang tak terhingga itu, yang gak bisa dilukiskan dengan apapun yang kita punya. Ada kesaksian di sebuah gereja, waktu saya khotbah, bukan di sini. Ada seorang bapak yang punya karunia menyanyi. Jadi diajak untuk ikut paduan suara. Dia selalu tidak mau, selalu menolak. Banyak alasan, sibuklah, inilah, itulah, ini banyak alasan. Sampai suatu hari pemimpinnya juga udah give up, gak mau lagi ajak dia, dibiarin saja. Suatu hari dia datang, dia bilang, ya minggu depan ya saya mau coba ikut paduan suara. Dia bertekad minggu depan mau mulai melayani. Tapi saudara, apa yang terjadi sebelum hari Minggu terdengar kabar dia kena serangan jantung dan meninggal dunia. Semua mengatakan, wow sayang ya ketika dia baru mau start melayani, kesempatannya ditutup. Saudaraku, saya tidak tahu kapan kesempatanmu dan kesempatanku ditutup. Tapi mari kita ketika masih ada nafas, ketika masih ada kesempatan demi kemurahan Allah, mari berkobar-kobar melayani Tuhan dengan penuh semangat. Jangan diselamatkan pas-pasan. Itu kalau orang yang tidak pernah melayani itu diselamatkannya pas-pasan. Kata 1 Korintus 3, 12-15, kita membangun hidup kita itu bisa macam-macam. Ada yang bangun dengan emas, ada yang bangun dengan perak yang tahan api, tapi ada yang bangun dengan jerami atau kayu yang mudah terbakar. Dengan apa hari ini engkau membangun hidupmu? Ketika Tuhan sudah selamatkan engkau, memberikan talenta, memberikan karunia, memberikan berkat, kamu bangun bagaimana bangunan hidupmu dan pelayananmu? Seperti emas yang murnikah atau seperti jerami yang mudah terbakar? Suatu hari walaupun kita sudah diselamatkan, pasti masuk surga, tetap harus menghadap pengadilan. Yaitu pengadilan apa? Pekerjaan dan pelayanan. Orang yang membangun hidupnya dari jerami akan pas-pasan, kata firman Tuhan. Dia diselamatkan, tapi seperti keluar dari api. Saudara, keluar dari api tahu nggak? Kamu gosong. Ya. Selamat sih selamat, ya nggak mati, diselamatkan, tapi seperti keluar dari api. Jangan seperti itu. Saya rindu kita semua nanti menerima mahkota kebenaran seperti kata Rasul Paulus. Amin. Iya, saya tidak bisa lupa sebuah kesaksian waktu pulang di Jakarta, ini berapa tahun yang lalu, seorang aktivis di gereja di Jakarta dia cerita, ya, waktu itu dia makan siang dengan teman-teman di hotel Marriott and Ritz-Carlton itu loh, yang kena bom itu, makan siang di situ sama teman-temannya. Ya. Waktu makan siang itulah tiba-tiba, bom meledak, dan dia itu terbanting terbang, hantam ke kaca, berdarah, tapi nggak sampai mati, berdarah, cuma darahnya nggak terlalu banyak, dia nggak mati. Dia bilang, disitulah aku menangis terseduh-seduh. Ketika aku tahu aku masih hidup, aku menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia bilang baru hari Minggu, berapa hari lalu, dia baru bilang, dia pianis. Dia marah dalam pelayanan. Entah ada konflik apa, dia bilang, ingat ya, mulai hari ini aku tidak mau lagi melayani Tuhan. Stop main piano. Dia keluar dari gereja. Berapa hari kemudian, dia duduk di situ, bom meledak dan dia terbanting. Dia bilang, di situ aku menangis. Dia bilang, Tuhan ampuni aku. Kalau aku boleh mencabut kembali kata-kataku, aku mau menarik itu kembali. Siapalah aku Tuhan? Tuhan masih kasih nafas hidup. Dia bilang, aku bertobat ulang dan bilang, Tuhan, seluruh hidupku aku pakai untuk melayanimu. Apapun yang terjadi, persoalan seberat apapun Tuhan, aku mau setia sampai akhir. Saya tidak tahu hari ini kamu mengalami apa. Tapi ingat,
Nyawamu di tangan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan memberi kamu hidup, berarti Dia sayang kamu. Dia mencintai kamu dan rindu kamu kembali kepada kasih yang mula-mula yang kita akan rayakan hari ini di dalam perjamuan kudus. Kembali kepada kasih Kristus dan layani dengan hati yang berkobar-kobar sampai nafas yang penghabisan. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus mengiang-iang di hati kami, di pikiran kami. Membimbing kami, mengingatkan kami ya Tuhan. Kami kembali ke Kalvari mengingat pengorbanan-Mu Tuhan. Nyawa-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Berilah kami hati yang rendah untuk memperbaharui iman kami. Mengalami cinta kasih-Mu yang mula-mula ya Tuhan. Curahkan dalam hati kami sekali lagi supaya kami pun mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, dan waktu yang Tuhan berikan. Tolong kami tidak menjadi ekstrim kiri atau kanan, tapi kami sungguh-sungguh balance. Mengenal Tuhan makin akrab. Dan melayani Tuhan dengan lebih berkobar-kobar dan bersemangat. Sehingga dunia tahu kami adalah murid Kristus yang sejati. Sebab hidup kami merefleksikan, mencerminkan kasih Kristus. Dengar doa kami. Siapkan hati pikiran kami menerima perjamuan kudus, mengingat cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.